Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Waduh, hampir berapa ini? Sebulan ya kita enggak, kayaknya semingguan ya kita nggak bertemu di konten. Tapi kan beberapa kali aku juga bikin live reaction, termasuk Indonesia lawan Bahrain, kemudian Indonesia lawan Australia di Ngomlah. Alright, maaf banget ini baru habis nyepi, sekarang sudah mulai tenang. Nah, jangan lupa nanti kita live reaction Inter lawan Udinese. Tapi sebelum itu di channel Ngomlah, karena yang menang polling pertandingan Serie A yang aku bikin live reaction adalah Fiorentina lawan Atalanta. Berarti nanti jam 9 di Ngomlah juga ada live reaction Fiorentina lawan Atalanta. Kalau kawan-kawan yang tertarik dengan pertandingan selain Inter, jangan lupa nongkrong ya. Apa nanti aku kasih link? Kayaknya nggak usah ya kawan-kawan, tinggal ini aja. Lihat aja nanti, mungkin tak kasih. Sorry. Oke, sekarang kita bahas soal Inter. Yang pertama, sebelum kita bahas preview pertandingan, aku mau ini ada sebuah berita menggembirakan. Jadi sialnya orang lain adalah beruntungnya kita. Kita kan ada beberapa injury crisis ya, tapi di saat beberapa pemain kita udah kembali, ternyata Bayern Munchen lawan kita di Liga Champions nanti, di perempat final nanti, justru didera badai cedera. Mereka pertama Alphonso Davies musimnya sudah berakhir karena cederanya parah. Kemudian ada Upamecano. Nah, kemudian mereka baru beli back lagi, Hiroki Ito. Ini ternyata cedera juga. So good for us. Kim Min Jae itu sudah bisa bermain, tapi juga masih ada masalah dengan fitness. So overall secara defensif Bayern Munchen lagi ada masalah, sehingga ini menarik. Akan kita lihat apakah dengan permasalahan di Bayern Munchen itu, apakah Inter akan tampil menyerang atau justru seperti biasa ketika bermain di Liga Champions, Inter akan mainnya agak low block kemudian menyerang balik dengan cepat mumpung pertahanan mereka lagi jelek. Karena pertahanan jelek itu bisa dieksploitasi dengan dua cara, dengan diserbu habis-habisan atau ya kita serangan balik habis-habisan. Kita lihat mana yang akan dilakukan oleh Inzaghi. Oke, berikutnya adalah ini suatu berita yang aku sangat setuju. Acerbi bisa saja mendapat kesempatan untuk bermain satu musim lagi di Inter Milan. Seperti kawan-kawan, berapa kali ada yang bilang musim depan jual Acerbi. Acerbi itu musim ini adalah musim terakhirnya, jadi kita nggak bisa jual Acerbi musim depan. Karena dia sudah bukan statusnya pemain Inter lagi. Nah, ini ada berita terbaru adalah Inter berencana kasih kontrak lagi satu musim. Karena terus terang saja pada saat Acerbi tidak cedera, performanya itu one of the best di Serie A. Nggak peduli umur dia udah 45 tahun, tapi performa udah kayak pemain umur 27, Pak. So aku sangat menyambut gembira. Walaupun kita perhitungkan pasti ya mungkin musim depan itu Acerbi akan beberapa kali cedera, tapi ketika dia tersedia dia langsung gereng. Apalagi gajinya juga nggak gede-gede amat. So gitu bro. Alright, sekarang kita masuk ke pertandingan lawan Udinese. Nah, ini ada berita. Awalnya Inter atau Inzaghi lebih prefer mau menduetkan Thuram dengan Korea, karena Korea kan memang tidak ikut ke timnas Argentina. Argentina menang berapa? 4-1 lawan Brasil. Wah, ribut itu, ricuh itu. Tapi kemudian ternyata Inzaghi berubah pikiran. Ini menurut Sky Sport ya. Inzaghi sekarang lebih prefer menduetkan Thuram dengan Arnautovic. Arnautovic kan bermain dia di Austria. Cuman ya ujung-ujungnya aku rasa Korea akan tetap bermain, karena salah satu dari Arnautovic ataupun Thuram itu pasti akan diganti. Sehingga ya kita masih kekurangan sebenarnya satu lagi striker. Soalnya Lautaro udah pasti tidak main, dia masih cedera. So itu antara Thuram berduet dengan Korea atau Thuram berduet dengan Arnautovic. Kalau aku sih kayaknya lebih mungkin Thuram berduet dengan Arnautovic, karena Korea itu adalah pemain yang tipikal lesu darah. Sehingga cocoknya dia dimainin ketika musuhnya juga sudah lesu darah alias sudah capek. Sehingga ya bisa mengimbangi gitu sih kalau menurut perhitunganku. Oke, ini seperti biasa aku ambil dari bola.net prediksi pertandingannya. Nah, Inter datang dengan confidence yang
Kurasa kawan-kawan sudah tahu ya. Inter tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir, cuma sekali kalah ini lawan Juventus kalau nggak salah ya. Ini kalah sekali kemudian menang, kemudian seri. Nah ini aku lupa nih serinya lawan apa ini ya. Aduh aku lupa banget ini lawan apa seri. Dan abis itu kita menang, termasuk yang terakhir kita menang 2-0 lawan Atalanta. Sedangkan Udinese itu ada di bawah Milan dengan 40 poin. Jadi sementara ya Milan masih aman dari kejaran Udinese. So Udinese itu 2 pertandingan terakhir tanpa kemenangan, seri kemudian kalah. Jadi kalau kita lihat dari segi mentality, mestinya sih Inter itu ada di atas angin. Apalagi kalau kawan-kawan lihat di sini head to head 5 pertemuan terakhir Inter melawan Udinese, selalu dimenangkan oleh Inter. 2-0 terakhir di Coppa Italia, kemudian di Serie A musim ini dan musim lalu itu 3-2 dan 2-1. Ini agak seru ini, tapi kemudian pertemuan sebelumnya di musim lalu itu 4-0. Kita cukup mendominasi, cuman di musim ini yang kita sudah ketemu di paruh pertama dan pertemuan kedua musim lalu itu agak kesulitan kita menang. Nah, tapi tetap faktanya adalah 5 pertemuan kita terakhir bukan hanya kita tidak pernah kalah lawan Udinese, tapi selalu menang. Jadi di sini mestinya sih kalau tidak ada yang aneh-aneh itu Inter bisa menang. Tapi ingat, yang namanya bursa taruhan itu kan kadang-kadang suka aneh ya. Ini orang-orang di bursa taruhan itu kan pasti masangin Inter. Ini adalah situasi yang rawan bikin upset. Bikin upset itu kayak sesuatu yang tidak diduga. Bisa jadi nanti malah Inter kepleset. Nah, kalau di sini sih prediksi mereka itu 2-0 untuk kemenangan Inter Milan. Ini prediksi bola.net ya, bukan prediksiku ya, jangan salah. Nah, kalau dari 5 pertandingan terakhir aku sudah sebutkan tadi, ini termasuk Liga Champion. Inter itu hanya seri sekali. Ya, lawan Napoli yang Inter seri itu, tapi sisanya Inter selalu menang. Lawan Feyenoord, lawan Monza, lawan Feyenoord lagi, kemudian lawan Atalanta yang 2-0 itu. Sedangkan mereka menang 3 kali seri, kemudian kalah. Ini cuma main di seri A aja dia. So dari hasil itu, dari performa mereka, dari 5 pertemuan terakhir, Inter benar-benar ada di atas angin. Cuman yang agak bikin Inter mungkin ya, di mana ada chance atau risk atau resiko di mana Inter kepleset itu, pertama Zielinski nggak main. Tapi yang nggak terlalu masalah. Yang lebih bermasalah itu Lautaro. Nah, kawan-kawan pasti sudah tahu, kalau Lautaro nggak main di Inter, itu Inter sama aja kehilangan satu pemain tengah. Karena kita tahu Lautaro itu selalu turun ke tengah untuk jemput bola. So, apakah, maksudku gini ya, di paruh pertama musim Inter itu kan Lautaro itu performanya kurang bagus. Nah, Inter itu mulai terbiasa bermain tanpa mengandalkan Lautaro. Tapi sekarang ketika Lautaro itu sudah menemukan performanya kembali, mulai on fire lagi, ya Inter lagi-lagi mulai tergantung dengan Lautaro. Bayangkan ini ibaratnya Lautaro itu di paruh pertama musim itu kan kayak ada dan tiada dia. Sekarang total dia udah 11 gol aja, sama dengan Artem Dovbyk, cuma selisih 2 gol dengan Marcus Thuram. Sama Ademola Lookman yang juga lagi menyala banget bang. Kita Lautaro cuma selisih 2 gol aja. So di sini bagaimana ini kalau Inter tanpa Lautaro? Aku sih berharap Inter itu kan sama seperti di musim pertama. Di paruh pertama musim ini, di mana Inter itu kan bukan itu saja sih, dari Inzaghi masuk Inter itu kan golnya itu datang dari mana-mana, dari center back, bahkan cuma kiper aja yang belum ngegol kan. Ya semoga Inter bisa tetap dengan jati dirinya bahwa gol Inter itu bukan cuma dari penyerang. Karena kalau kawan-kawan ya aku memang bilang bahwa Lautaro itu kacrut lah di paruh pertama musim. Sekarang di paruh kedua ini Thuram yang kacrut, tapi kenyataannya adalah
Inter adalah tim yang paling banyak mencetak gol. Yang kedua itu Atalanta. Itu dalam keadaan strikernya acak adut, ibaratnya setengah-setengah acak adut, dan kita cuma punya 4 striker. Tapi kita nyetak gol paling banyak. Ya itu semakin menegaskan bahwa ya gol Inter itu memang datang dari mana saja gitu, dari wing back, dari center back, dari gelandang bertahan, semua udah ngegol kecuali Pavard sama Jan Sommer sama Jomar juga kan. Semoga ya Inter tetap dengan itu, dengan ciri khasnya bahwa kamu nggak bisa cuma jagain striker kita aja kayak gitu lur. Nah menurut kawan-kawan gimana nih? Kalau aku sih, aku cukup optimis kita bisa menang. Syaratnya adalah Inter tetap bermain dengan flow yang seperti biasanya, yang center back bisa jadi striker, yang gelandang bisa jadi center back. Selama itu tetap dilakukan, nggak usah kita ngomong waktu kita seri kalah, wah permainan Inter mulai kebaca. Silahkan baca itu, pakai kacamata baca. Bisa membaca permainan bukan berarti bisa menghentikan permainan Inter. Gitu aja sih. Jadi ya menurutku Inter gak usah main-main, gak usah mengubah style. Tetap bermain dengan cara Inter yang biasanya. Ya aku kira Inter bisa menang. Sejelek-jeleknya permainan Inter, sepertinya menang tipis pun masih cukup reasonable ya. Bukan overconfident, apa artinya overconfident ya? Bukan percaya diri yang berlebihan, tapi ya aku kan sudah bicarakan tadi dari pertandingan, rekor pertemuan, performa masing-masing tim, semua mengindikasikan bahwa Inter akan menang. Semoga tidak ada yang aneh-aneh, semoga tidak ada bandar yang bermain ini. Tapi tenang, di Inter itu kan sejauh ini nggak ada pemain yang sepertinya terlibat judi. Dulu kan Barella pernah dituduh sampai akhirnya Barella marah-marah, mencak-mencak, dan tidak terbukti memang. So aku yakin. Kalau kawan-kawan gimana? Yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Kalau yakin aja biar happy. Oke. Sampai jumpa nanti jam 9 Fiorentina lawan Atalanta, kemudian jam 12 baru Inter lawan Udinese. Oke. Ciao guys. Sampai ngomong-ngomong, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah selama aku live banyak yang nyawer, jang, ya sudah dateng guys, ini motorku. Belinya motor second aja, maklum lah. Belum kuat untuk beli motor baru. Alright, thank you banyak kawan-kawan. Kalau tidak kawan-kawan yang mendukung, nggak mungkin aku bisa berjalan sejauh ini. Oke. Dan terima kasih juga untuk sponsor tetap channel ini, Curd. Kalau kawan-kawan tertarik dengan parfum-parfum dengan aroma yang eksotis, Curd Indonesia itu menurutku menyajikan wangi yang berkelas dan tahan lama. Aku pernah loh tak ukur, tak semprotin di baju, tak gantung, tidak tak cuci, itu sampai 4 hari 5 hari kayaknya baunya masih, serius beneran. Waduh, karena udah 5 hari, kayaknya udah 5 hari masih bau, sudah lebih dari cukup, ya udah aku cuci. Mungkin kalau diterusin tuh bisa sebulan masih bau mungkin. Itu guys ya, seperti biasa link pembelian ini yang punya itu Intristi. Ayo kita dukung sama-sama Intristi yang punya usaha. Alright, itu dulu guys. Sampai jumpa di konten berikutnya. Sampai jumpa nanti. Ciao guys, terima kasih.